Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua Ananda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, di mana sekarang kita memulai sesi TUWEB 2, di mana TUWEB pertama diadakan oleh prodi yang mana dapat, saudara akses melihat tautan video yang ada di e-learning di aktivitas Belajar satu. Nah, perlu saudara ingat bahwasannya di sini saya sebagai tutor mata kuliah algoritma ini akan mengarahkan saudara dan mengingatkan saudara bagaimana dalam, perkuliahannya atau bagaimana dalam pengerjaan tugasnya. Perlu saudara ingat, untuk aktivitas kuliah tuton ini, saudara harus atau wajib mengerjakan tugas-tugasnya, baik itu mulai dari tugas satu, tugas 2, dan tugas 3. Karena apa? Karena kurang satu saja nilai saudara, maka nilai saudara otomatis akan E. Nah, jadi saya harapkan saudara benar-benar mengerjakan tugasnya sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Kemudian, perhatikan rubrik penilaian pada setiap tugas. Di sana sudah dicantumkan poin-poin dari penilaian apa saja. Jadi, saya harapkan saudara dapat membaca rubrik penilaian tersebut dengan teliti dan cermat. Nah, mungkin, sembari teman-teman yang lain bergabung, saya mulai saja langsung mengarahkan atau menjelaskan apa materi kita hari ini, di mana hari ini kita akan membahas sesuai dengan bahasan dari tugas satu saudara. Nah, di tugas satu itu kita lihat ada beberapa soal. Yang pertama, saudara diminta menjelaskan, sejarah dari algoritma, kemudian implementasinya bagaimana. Nah, di situ mungkin bisa saudara tulis, sebaik mungkin atau boleh mencari referensi yang ada melalui buku ataupun internet. Nah, poinnya juga saudara melampirkan daftar pustaka minimal 5. Nah, itu tolong perhatikan, bagi yang belum mengirimkan tugas tolong diperhatikan untuk daftar pustakanya. Nah, lalu kemudian kita di tugas berikutnya, di soal nomor 2, di mana ada kasus, untuk mencari gaji. Nah, di sana sudah ditentukan ada input, kemudian ada output-nya apa. Nah, saudara diminta untuk membuat pseudocode-nya dan flowchart-nya. Nah, mungkin kita bahas sedikit terlebih dahulu, di mana di sini kita, membahas flowchart terlebih dahulu. Nah, di mana flowchart dapat kita lihat, yaitu jenis diagram. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya, ada jenis diagram. Nah, ini jenis diagram di mana di sini saudara harus memperhatikan simbolik-simbolik, berarti aturan-aturan yang ada di flowchart itu. Tanda simbolnya seperti apa? Nah, sehingga saudara dapat menentukan mulainya seperti apa, kemudian arahnya bagaimana, lalu kemudian pengambilan keputusannya simbolnya apa, proses apa. Nah, itu perlu saudara perhatikan. Karena poin pertama dari flowchart ini yaitu simbol. Nah, simbolnya tolong diperhatikan. Nah, simbol ini mewakili suatu algoritma atau proses-proses tertentu. Nah, untuk setiap langkah dalam program diawali oleh simbol yang sama atau berbeda dan berisi penjelasan singkat setiap langkahnya. Nah, lalu kemudian berikutnya kita lihat di sini ya. Nah, di mana di sini ada contoh. Nah, di sini mencari percepatan, kemudian jarak dan waktu. Nah, di mana di sini mencari kecepatan diberi
kode yaitu V, kemudian mencari percepatan A, jarak S, dan waktu T. Nah, rumusnya di sini bisa kita lihat ya, sama-sama ada rumus V sama dengan S dibagi T, yaitu jarak dibagi dengan waktu. Lalu kemudian A, untuk mencari A, mencari percepatan, maka rumusnya nilai V tadi, kecepatan tadi dibagi dengan waktu. Nah, bagaimana flowchart-nya? Flowchart-nya dapat kita lihat ya, di mana di sini simbol awal sama dengan simbol akhir. Nah, kita perhatikan ya, di mana di sini mulai sampai dengan selesai, atau sama dengan selesai itu simbolnya sama. Nah, berarti kemudian kita lihat simbol apa lagi. Jadi, mulai ini bisa seperti ini atau bisa lingkaran. Nah, lalu kemudian untuk simbol deklarasi itu biasanya kita gunakan simbol seperti ini. Nah, ini merupakan simbol deklarasi variabel. Nah, di mana variabel untuk deklarasi si nilai tadi, yaitu ada V, kemudian A, S, dan T, kita berikan simbol sebagai berikut. Nah, lalu kemudian ada line, arahnya. Arahnya diberikan simbol panah. Lalu, untuk input dan output, itu simbolnya yaitu jajar genjang. Nah, kita lihat ya, ini input. Nah, sedangkan outputnya di sini bisa kita lihat, yaitu simbolnya juga menggunakan jajar genjang. Lalu kemudian untuk proses yaitu simbolnya persegi panjang, menghitung kecepatan dan menghitung percepatan. Nah, ini proses. Nah, di sini merupakan yaitu flowchart sederhana dari mencari kecepatan dan mencari percepatan. Bisa kita lihat ya. Kemudian nah, di sini ada keuntungan menggunakan flowchart, di mana keuntungan dalam menggunakan flowchart yaitu yang pertama, memudahkan dalam komunikasi. Nah, yang kedua yaitu analisis yang efektif, dokumentasi, pengkodean efisien, proper debugging, pemeliharaan program yang efektif. Nah, kenapa komunikasi? Yang pertama, yaitu flowchart ini memudahkan seorang yang mana background-nya bukan dari IT, jadi dia ingin membuat suatu program, maka dibuatkanlah suatu flowchart sehingga memudahkan flowchart tersebut untuk komunikasi kepada si programmer. Nah, lalu kemudian next kita masuk, adapun keterbatasan dari flowchart ini yaitu logikanya kompleks, kemudian perubahan modifikasi dan reproduksi penghasilannya. Nah, di mana lanjut, kita bahas. Nah, ini poin penting dari flowchart tadi, simbol. Nah, simbol-simbol ini perlu saudara perhatikan atau saudara pahami dalam pembuatan flowchart. Karena ini poin pertama dalam pembuatan si flowchart tadi. Nah, di sini bisa kita lihat ada simbol mulai atau selesai, atau start dan stop. Nah, ini dapat kita lihat ya, simbol terminator. Nah, ini menunjukkan sebagai awal atau akhir dari proses algoritma atau biasa atau bisa kita gunakan simbolnya lingkaran. Nah, lalu kemudian untuk deklarasi variabel preparation, nah ini digunakan sebagai deklarasi variabel atau tipe data. Lalu kemudian untuk input dan output, untuk data ini kita gunakan jajar genjang, kemudian proses yaitu persegi panjang. Nah, lalu kemudian di sini ada lagi nih, di contoh sederhana tadi kita tidak melihat ada simbol belah ketupat. Nah, belah ketupat ini simbolnya digunakan sebagai pengambilan keputusan jika sama pada soal kita lihat ada jika. Jika si A gajinya sekian, jika si B maka gajinya 3 juta atau berapa, seperti itu. Nah, lalu kemudian kita lihat ada konektor. Kita lihat ya, ada konektor di mana di sini konektor eh,
untuk percabangan tadi di bawah penghubung si decision ini. Lalu kemudian ada arrow dan delay. Nah, lalu kemudian di sini ada pedoman, dasar membuat flowchart, yang mana dapat kita lihat ya, pedoman pembuatan flowchart ini bisa kita baca sama-sama, yaitu dalam menggambar flowchart yang tepat, semua persyaratan diperlukan harus dicantumkan dalam urutan logis. Nah, di sini dapat saudara baca, semua ini merupakan pedoman atau arahan-arahan sebelum kita membuat flowchart. Nah, adapun di sini dapat kita lihat pedoman dasar membuat flowchart. Nah, perlu saudara perhatikan gambar ini. Di sini ada salah dan yang benarnya. Nah, ini salah. Di mana letak salahnya? Karena tadi kita sudah bahas simbol dari flowchart. Nah, untuk deklarasi variabel, maka kita gunakan segi 6 ini. Nah, bukan si persegi panjang. Karena apa? Persegi panjang ini merupakan simbol untuk proses. Nah, jadi ini deklarasi atau flowchart yang benarnya. Nah, jadi dalam menggambar flowchart harus ada semua aturan tadi. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat ya contoh dari flowchart. Lihat ya, ada contoh flowchart. Nah, di mana contoh flowchart-nya, saudara bisa lihat, ini merupakan, ada mulai, lalu kemudian ada ini konektor. Nah, kenapa pakai ini tadi? Karena ini tidak muat prosesnya, maka untuk penyambungnya kita tambahkan lingkaran di sini. Nah, lalu kemudian, teman-teman bisa lihat juga di mana di sini untuk pengambilan keputusan kita gunakan simbolnya apa? Belah ketupat. Nah, untuk output dan input prosesnya jajar genjang dan proses yaitu ada simbol persegi. Nah, simbol-simbol ini perlu diperhatikan semuanya. Nah, lalu kemudian kita bahas ke pseudocode. Oke. Nah, di mana di sini bisa kita baca ya, di mana pseudocode ini penggunaan kata dan kalimat dalam pseudocode yang dimengerti oleh orang atau programmer. Nah, ini sama dengan si flowchart tadi ya, memudahkan kita dalam komunikasi juga. Nah, di mana penggunaan bahasanya boleh menggunakan bahasa Inggris atau bahasa lain selama bisa dimengerti. Contohnya di sini yaitu if atau jika, count atau hitung, tambahkan, kalikan, atau dikurangi. Nah, jadi Pisodokot merupakan deskripsi tingkat tinggi dan singkat yang ditulis untuk dibaca oleh manusia dan bukan untuk dibaca oleh mesin. Nah, jadi Pisodokot ini bukan dibaca oleh si mesin, tapi dapat dibaca oleh manusia, di mana bukan hanya programmer mengerti, tapi
kita yang bukan background komputer misalnya dapat mengerti dari pseudocode ini. Nah, pseudocode sebagai kode bahasa Inggris atau bahasa apa saja yang bisa dimengerti oleh manusia. Nah, dapat kita lihat ya, ada struktur dari pseudocode. Yang pertama ada judul, nama program, dan kelas. Nah, di mana ini penjelasannya penting. Nah, penjelasan tentang algoritma berisi uraian singkat tentang masalah yang akan diselesaikan. Lalu kemudian ada deskripsi. Nah, deskripsi ini berisi deklarasi semua nama yang dipakai meliputi nama tipe, kemudian nama konstan, nama peubah, nama prosedur, dan nama fungsi. Lalu kemudian strukturnya berikutnya ada implementasi. Nah, implementasi ini semua langkah atau aksi algoritma dituliskan di sini. Nah, contohnya dapat kita lihat ya, di sini ada contoh pseudocode mencari bilangan ganjil. Nah, di mana di sini bisa kita lihat bersama-sama. Ada pseudocode mencari bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 10, di mana di sini mulai sama dengan flowchart diawali dengan mulai, lalu kemudian kelas mencari bilangan ganjil 1 dengan 10. Maka kita deklarasikan integer dengan nilainya i, di mana nilai inisiasi awalnya i ini merupakan 1. Nah, lalu kemudian ada perulangan. Nah, di mana di sini, well, selagi I kecil dari 11, di mana kondisinya jika I tidak habis dibagi 2, maka cetak nilai I. Nah, I ini merupakan I ditambah 1, maka dia selesai. Nah, maka ini merupakan untuk mencari bilangan ganjil, berarti nggak sampai kecil dari 11. Nah, itu mungkin sedikit untuk si flowchart dan pseudocode. Nah, kemudian bagaimana dengan tugas kita? Nah, di mana soal tugas dapat kita lihat sebentar. Nah, ini. Di tugas 1, buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang yang pertama, algoritma dan dunia pemrograman komputer, spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dan daftar pustaka minimal 5. Nah, ini tolong diperhatikan di mana spasi 1,5 berarti ada ketentuan spasi 1,5, kemudian daftar pustakanya minimal 5. Nah, banyak dari teman-teman yang sudah membuat dan kemudian isinya sudah sangat bagus, akan tetapi untuk penulisannya perlu diperhatikan kembali. Nah, lalu kemudian yang kedua, sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini, kemudian cari referensinya di internet dan dengan pemrograman Java dan software-software-nya yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Nah, ini banyak yang ketinggalan juga pada poin B. Lalu kemudian yang nomor 2, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Nah, di mana pada sini bisa kita lihat ya, jika golongan A gajinya 5 juta. Jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Nah, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di mana input pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Nah, kita lihat.
Oke. Nah, di sini dapat kita lihat ya, di mana ada flowchart, tadi ada ketentuan. Nah, di mana di soal tadi bisa kita lihat sama-sama. Tadi ya. Oke. Nah, di sini ada start, berarti kita awali. Inputnya yaitu di flowchart dapat kita lihat ya di gambar di sini inputnya yaitu ada golongan dan jam lembur. Nah, di sini apa kita lihat ya, ada inputnya golongan dan jam lembur. Golongan dan jam lembur. Nah, lalu kemudian golongan. Nah, di sini merupakan suatu keputusan. Nah, jika karyawan lembur 1 jam, nah dapat kita lihat ya, jika karyawan A lembur. Oh, maaf. Nah, di mana di sini golongan. Nah, di mana golongan dapat kita lihat, jika golongan A maka gajinya 5 juta, kemudian jika golongan B gajinya 6 juta, kalau bukan golongan B maka dia turun ke bawah. Di sini masuk ke golongan C. Nah, kemudian gajinya di 9 juta. Nah, kemudian jika tidak masuk dari kategori golongan A, B, dan C, maka tampilan golongan tidak valid dan prosesnya akan berhenti sampai di sini saja. Nah, kemudian untuk A dan B ini, mereka akan dilanjutkan kembali untuk suatu keputusan jika mereka ada lembur. Nah, jika lemburnya dari 1 jam, persen lembur 30%. Kemudian jika si satu ini enggak satu dia, ternyata dua, maka turun lagi. Maka persentase lemburnya 32%, begitupun seterusnya. Nah, lalu kemudian kita lihat ya, setelah proses ini, maka gaji lembur, maka prosesnya apa? Gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen lembur. Nah, sehingga didapatkan proses berikutnya total penghasilan gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Dan kita dapatkan outputnya yaitu total penghasilan. Kemudian proses programnya berhenti selesai sampai di sana. Nah, lalu kemudian di sini ada untuk pseudocode-nya, bisa kita lihat sama-sama, di mana di sini ada algoritma menghitung penghasilan, dengan di sini ada variabel dan tipe datanya, lalu kemudian ada input, nah input golongan, jam lembur, lalu kemudian kita tentukan gaji pokoknya, if else, jika. Nah, lalu kemudian di sini kita lihat untuk persentasenya, setelah kita tentukan tadi gaji pokoknya, maka bisa kita hitung si gaji lemburnya. Dan kemudian hitung hasil gajinya, yaitu ada rumus prosesnya di sini sesuai dengan ketentuan soal. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk eh, tuap satunya, tuap duanya. Nah, di mana di sini merupakan jawaban dari tugas 1, sehingga hasil atau penjelasan dari tuap 1 ini dapat menjadi acuan dalam perbaikan tugas saudara atau dapat menjadi acuan bagi teman-teman yang belum mengerjakan tugas. Nah, mungkin itu saja untuk sesi hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.